Wa qala radhiyallahu la yambaghi an ta'tadda bi ukhuwatin akhun yastati'u an yanfa'aka wa la yaf'al. Tidaklah sepatutnya itu di situ anta tadda wala an ya tadda atau antuk tadda. Oh, berarti begini. La yambaghi an tadda bi ukhuwati akhin. Gitu ya. Bukan. Taib. La yambaghi an ta'tadda bi ukhuwatin. Tidak layak, tidak sepatutnya engkau melanggar persaudaraan. Ya, melanggar, melampaui, melewati, tidak menghiraukan persaudaraan. Akhun yastati'u an yanfa'ak. Oh, tidak sepatutnya engkau memusuhi persaudaraan. Ya. Anta tadda. Tadda ini ya tadda ya tadi melanggar sebetulnya. Apa terjemahan di situ? Menjalin persaudaraan. Menjalin. Kamu jalin persaudaraan. Iya. Tadda ya. La yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwatin. La yanbaghi, tidaklah patut an ta'tadda bi ukhuwatin. Engkau tadda itu tidak menganggap ya, menganggap. Tidaklah patut engkau menganggap persaudaraan
Maaf, bukan melanggar ya. Nah, kalau melanggar itu i'tada, ada ya i'tada. Tidaklah patut engkau menganggap ya persaudaraan seorang yang mampu memberikan manfaat kepadamu dan dia tidak melakukan. Ya. Baik manfaat urusan agama, manfaat urusan dunia, ya. Saudaranya mampu memberikan manfaat ya kepadamu dan dia tidak melakukan, mungkin karena memang tidak mampu melakukannya, maka di dalam persaudaraan seperti itu tidak ada kebaikannya. Seorang saudara yang mampu memberikan manfaat ya kepada saudaranya ya, tetapi dia tidak melakukan, maka tidak ada gunanya persaudaraan itu ya. La yanbaghi an ta'tadda bi ukhwatin, tidak patut ya engkau menganggap itu persaudaraan seorang yang mampu melakukan manfaat tapi dia tidak melakukan, itu maksudnya ya. Tidak patut kita anggap itu sebagai persaudaraan. La yanbaghi an ta'tadda, tidak patut itu engkau anggap bi ukhwatin sebuah persaudaraan ya. Akhun yastati'u an yanfa'aka wa la yaf'al, seorang yang mampu memberikan manfaat tapi dia tidak melakukan ya. Maksudnya engkau tidak patut menganggap itu persaudaraan. Artinya kita tidak patut itu menganggap persaudaraan. Dia mampu memberikan manfaat tapi tidak melakukan, itu bukan persaudaraan namanya. Persaudaraan apa? Persaudaraan ya, persaudaraan kan ada dua. Ada persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, sama-sama manusia, karena sama-sama manusia ini punya jiwa sosial yang saling memberikan manfaat ya. Satu lagi, ini yang paling penting, persaudaraan berdasarkan agama ya. Nah, ada satu lagi, persaudaraan berdasarkan darah. Lihat, ada suku tertentu, bangsa tertentu, dia mengikat persaudaraan berdasarkan suku, berdasarkan bangsa ya, sangat kuat. Seperti bangsa Yahudi, kuat sekali tuh persatuan keyahudiannya itu, kebangsa Yahudiannya. Di mana-mana dulu orang Yahudi sebelum dia punya negara itu tersebar di mana-mana ya. Dia satu sama lain saling menjalin persaudaraan. Ada satu ketika fenomena begini, ada orang keluar dari mall nunggu taksi. Taksi lewat, nggak ada stopnya. Ya, dia lihat, lewat, dia lengok lihat. Begitu dia lihat, nah kemudian dia berhentiin. Maka ditanya, kenapa tadi taksi banyak banget lewat? Karena bukan orang Yahudi. Dia nyari orang Yahudi. Ya. Saya lihat di Malaysia itu ada persaingan antara etnis Melayu dan etnis Cina. Ya, kalau Cina kan kuat sekali, dia nggak mau belanja kecuali di warung dia. Kita malah belanja di warung dia, bukan di warung sesama orang Melayu, sesama orang kita. Ya, yang ke orang kita, ya warungnya jorok, terus mahal-mahal, pas dia bersih, murah-murah lagi, bagus-bagus. Ya, ya samalah seperti kita nggak ngebeli produk-produk apa namanya, boikot. Ya, sebetulnya nggak perlu diangkat-angkat boikot kan berisik. Itu kan melanggar kemanusiaan, melanggar jalinan kemanusiaan masing-masing. Ya, itu orang Islam itu terkadang kurang strategi. Ya, strateginya kurang.
Melakukan kebaikan teriak-teriak. Ya, kayak orang kalah, kayak orang kesakitan. Ya, ngomong, mari kita ini, mari kita itu, kita boikot, kita boikot, kita boikot. Ya. Itu yang kurang strategi. Mereka itu nggak ngomong, tahu-tahu lapad Allah ada di sendal aja. Ya, nggak berisik, nggak apa, ribut kita, serang, demo. Ya. Mestinya angkat lagi nama Allah ada di mana-mana, jangan berisik. Itu kurang strategi. Ya. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Ada perkara yang perlu didemo, tapi banyak yang perlu strategi. Ya. Lihat musuh-musuh Islam merendahkan kita, enggak ngomong. Ya. Tahu-tahu di bawah sendal ada lapad Muhammad. Mereka dulu menguasai arsitek. Setiap ada pembangunan, ketika Islam itu maju dan megah, ya, dulu orang-orang Barat bekerja, artinya mempelajari ilmu arsitek, lalu menawarkan diri dengan yang murah. Ya, orang Islam mahal, dia murah. Ya. Kenapa? Karena dia mau meletakkan simbol-simbolnya di setiap pembangunan kita. Maka lihat di pembangunan Islam, yang masjid atau apa begitu, yang lama, yang dulu-dulu itu ada lambang bintang David. Ya, baru, wah, ada bintang David. Jadi ketika mereka membangkitkan semangat bangsa mereka, logo-logo yang tersebar di mana-mana itu juga memberikan motivasi, ya, bahwa dia layak merayakan kemenangannya, kebangkitannya. Ya, kalau kita ya malas, culas. Ya, tapi kalau terhina teriak. Terhina teriak, habis itu tidur. Habis teriak tidur, nggak ngapa-ngapain. Ya, orang yang demo-demo habis demo ngapain? Minum kopi. Ya, udah ketawa ketiwi. Ya. Maka la yang bagi anta tadda bi ukhuwatin. Ya, kamu nggak pantas nganggap itu persaudaraan jika seseorang mampu memberikan manfaat, dia nggak melakukan, baik urusan agama atau urusan dunia. Yang pinter bantu saudara yang goblok, ya. Yang kaya bantu saudara yang miskin. Ya, yang baik ajak saudara yang kurang baik. Ya, ini malah sebaliknya. Biarin, mampus emang, boy lah. Ya, itu. Karena ada persaudaraan yang lebih penting sebetulnya, yaitu insaniyah. Ya, jika orang sudah sampai kepada tahap persaudaraan insaniyah, dia tidak melanggar apa-apapun. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih insaniyah, ya, melewati persaudaraan diniyah. Kan ada orang kencing di masjid, mau digampar sama sahabat, istilahnya begitulah. Kata Nabi, ngapain diomelin? Minggir-minggir. Ya, itu Nabi ngomongnya juga, nabinya ya duduk gitu. Kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat ibadah. Tidak bagus, tidak layak kamu kencing di sini. Itu kalau yang kencing orang bukan Islam.
gitu. Karena dia enggak tahu. Itu semua insania. Dan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir tidak pernah membunuh orang, tidak pernah melukai orang meskipun dalam perang. Lebih banyak menangkis yang ngebunuh sahabat. Ya, itu dipelihara oleh Allah bahwa Rasulullah tidak menyakiti manusia, tidak pernah menyakiti manusia. Ya, kenapa? Karena manusia itu kan induk, Rasulullah itu kan induk manusia, induk kemanusiaan maksudnya, sumber sifat-sifat mulia. Sifat mulia itulah yang memelihara dirinya sendiri. Ya, sebetulnya kalau kita punya sifat yang mulia dimanapun, kita akan dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah itu sifat mulia yang Allah berikan kepada kita, itu Allah melihara. Ya. Artinya ketika orang diberikan oleh Allah sifat-sifat akhlak yang mulia itu, maka orang sufi itu menyebut akhlak-akhlak mulia itu inayatun ilahiyatun. Itu penjagaan Tuhan. Ini ngejaga Tuhan, berdoa nyumpahin orang. Ya, ya Allah hancurkan. Nah itu ya jiwa yang rapuh, membangun kebaikan pada dirinya. Karena kalau orang yang mulia hatinya, ya justru dia akan memuliakan makhluk Allah. Yang orang punya kemuliaan, orang punya kan bisa memberi. Kalau orang nggak punya malah meminta dimuliain. Dia miskin. Ya, sifat-sifat mulia.